Pemirsa, tak hanya warga yang keracunan, kebocoran gas beracun H25 PT Sorik Marapi Geothermal Power di Mandailing Natal, Sumatera Utara ini juga sebabkan ratusan hewan ternak mati. Namun perusahaan membantah adanya semburan gas H2S tersebut. Ratusan ekor hewan ternak milik warga seperti ayam, itik hingga burung yang terbang di sekitar sumur panas bumi milik PT SMGP Bermatian diduga menghirup gas beracun H2S. Hingga kini pun warga masih dirawat intensif setelah mengalami keracunan gas H2S Selasa lalu. Sebelumnya, warga mengeluhkan bau belerang yang menyengat hingga membuat mereka lemas, pusing, bahkan muntah-muntah. Namun, pihak PT SMGP membantah adanya kebocoran gas beracun H2S dengan dalih detektor gas H2S yang terpasang menunjukkan angka 0 sebaran H2S. Pengukuran itu ada gas detektor di desa-desa dan ada pengamanan yang keliling. Dan itu semua menunjukkan 0. Ya. Itu. Dan setelah kami tutup sumur, baru muncul bau yang menyengat. Nah, bau itu bukan H2S, ya. Karena detektor kami tidak menunjukkan angka apapun, karena dia bukan H2S. Kepolisian dan Kementerian ESDM masih menyelidiki gas beracun jenis apa yang menyebabkan warga mengalami keracunan massal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Seiring menipisnya stok vaksin meningitis, pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP Kelas 1 Surabaya menutup pendaftaran vaksin meningitis. Akibatnya ribuan calon jamaah umroh se-Jawa Timur terancam gagal berangkat karena belum mendapatkan vaksin meningitis. Pendaftaran vaksin meningitis secara online telah ditutup oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KPP Kelas 1 Surabaya. Kondisi ini karena persediaan vaksin meningitis semakin menipis. Setiap harinya KKP Kelas 1 Surabaya hanya menyediakan 750 dosis dan hanya sanggup untuk memenuhi permintaan hingga 3 Oktober mendatang untuk peserta yang telah mendaftar 2 hingga 3 minggu lalu. Belum ada kepastian tentang kapan pendaftaran akan dibuka kembali. Ketersediaan vaksin di 2 KKP ataupun situasi saat ini memang nggak ada vaksinnya. Oh, ini sampai kapan nih Bapak? Kalau sampai kapan, saya berharap sih karena vaksin yang sudah diupayakan oleh pemerintah saat ini sudah ada di Jakarta, tinggal menunggu uji dari Badan POM, semakin cepat itu didistribusikan ke KKP, ya tentunya kita langsung buka. Akibat penutupan pendaftaran vaksin meningitis oleh KKP Kelas 1 Surabaya, dikhawatirkan ribuan calon jemaah umroh dari berbagai daerah di Jawa Timur terancam gagal berangkat. Semua travel mengikuti jadwal yang ada di stok di KKP tentunya. Otomatis kalau misalnya travel sudah menjadwalkan berangkat tanggal sekian tetapi belum vaksin, berarti kan belum bisa terbang. Vaksinasi meningitis merupakan syarat bagi para calon jemaah umroh untuk bisa melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Hal yang sama juga terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pihak KKP juga menyetop pemberian vaksin meningitis. Sudah ada rekan Salam Rahmat di sana untuk informasi terkini. Halo Salam, apakah sudah ada informasi kapan tersedianya kembali vaksin meningitis di sana? Ya baik, selamat siang Wilson, Baby dan juga pemirsa. Adapun alasan utama dari KKP Bandara Soekarno-Hatta menghentikan vaksinasi dari ini sudah dihentikan sejak 2 pekan lamanya lantaran hingga saat ini stok vaksin meningitis yang ada di KKP Bandara Soekarno-Hatta ini sudah kosong sejak 2 pekan belakangan, dan ini perlu kami sampaikan juga bahwa kekosongan vaksin tersebut membuat KKP Bandara Soekarno-Hatta mau tidak mau harus menghentikan sementara waktu pemberian ataupun penyaluran vaksinasi meningitis kepada calon jemaah umroh yang hendak menunaikan ibadah ke Tanah Suci hingga stok vaksin dari meningitis ini tersedia kembali. Sebelumnya KKP Bandara Soekarno-Hatta ini juga sudah melakukan upaya mencari stok vaksinasi meningitis ke sejumlah dinas kesehatan yang ada di sejumlah
kawasan terdekat dari Bandara Soekarno-Hatta, namun hasilnya pun nihil. Pun kalaupun ada, ini stoknya hanya cukup untuk keperluan mereka masing-masing. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa penyebab dari kelangkaan vaksin meningitis ini sendiri yang terjadi sejak beberapa waktu belakangan lantaran dari produsen yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan ini tidak dapat memenuhi kebutuhan vaksin yang ada di Indonesia. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa dari para calon jemaah umroh ini tentunya berharap kepada pemerintah untuk tidak mempersulit mereka untuk bisa menunaikan ibadah ke Tanah Suci dan juga bisa secepatnya menyediakan gerai vaksinasi dari meningitis dan juga menyediakan vaksin untuk kelancaran mereka beribadah ke Tanah Suci. Terlebih kini pemerintah dari Arab Saudi pun telah melonggarkan aturan terkait dengan vaksin meningitis ini bagi para jemaahnya. Wilson, baby. Di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, pelanggan merupakan salah satu kunci suksesnya penjualan produk atau jasa. Karenanya, penghargaan pun diberikan kepada pelanggan sebagai bentuk apresiasi, seperti yang dilakukan sebuah produk kopi yang memberikan penghargaan berupa emas dan umroh bagi pelanggan setia produk mereka. Undian paket umroh gratis dan hadiah emas kembali digelar oleh PT Java Prima Abadi. 20 paket umroh dan ratusan emas berbentuk kalung, gelang, dan cincin diberikan bagi pelanggan setia kopi. Program undian berhadiah paket umroh dan emas ini merupakan yang keempat kalinya digelar produsen kopi berlabel Luwak White Coffee Original, Luwak Hitam, dan produksi kopi inovatif lainnya. Pengundian yang dilakukan ini merupakan penarikan pertama di tahap yang kelima dengan amplop pelanggan sebanyak lebih dari 395.000. Sementara, pengundian kedua akan dilakukan akhir 2022 untuk memberikan kesempatan lebih pada peminat undian yang terus melonjak untuk meraih hadiah. Acara ini tentunya kita selenggarakan untuk dalam bentuk apresiasi dan sebagai ucapan terima kasih kami terhadap konsumen yang sudah loyal terhadap kopi luwak. Ya tentunya ini acara ini kita merasa senang lah gitu terhadap konsumen-konsumen ini sangat loyal gitu selalu menggunakan kopi luwak ini. Untuk undian yang kedua kali, kenapa diadakan 2 kali? Ya ini tentunya memberikan kesempatan lebih besar lagi ke konsumen yang belum dapat hadiah di pengundian pertama ini. Jadi yang belum Konsumen yang ingin mengikuti program undian berhadiah paket umroh dan emas hanya disyaratkan mengirimkan 3 bungkus kosong produk PT Java Prima Abadi, disertai nama, alamat, dan telepon yang bisa dihubungi. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ratusan warga Manula dan warga tidak mampu mendapat pelayanan kesehatan operasi katarak secara gratis. iNews yang akan kembali usai jeda dengan informasi selengkapnya.